Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Nama saya Fridolina Fiti Fatin, NIM 170303040, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini akan membahas tentang keadilan sosial dipertimbangkan kembali, masalah presisi yang tepat dalam sebuah teori keadilan. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa keadilan sosial itu sendiri merupakan hak bagi setiap warga. Hak berarti hak untuk berbicara, hak untuk melakukan apa saja, itu adalah hak dia atau hak seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antara golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukuman yang adil dan setara dan sama yang lainnya. Hal ini, perbedaan yang dibahas dalam materi ini tentang perbedaan antara golongan atas maupun golongan bawah, namanya suatu keadilan, berarti tidak ada atau tidak dibedakan. Walaupun hukuman itu berat atau ringan, semua rasakan hal yang sama atau mendapatkan hukuman yang sama. Tidak boleh memihak satu sama lain. Yang berikut tentang keadilan saat ini menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Besarnya tuntutan akan keadilan yang akhir-akhir ini mengemukakan sebenarnya merupakan tuntutan normatif pada tingkat operasional di dalam masyarakat. Masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan teori keadilan ini juga adalah pola posisi bukan individu, prinsip gurun pribadi. Tetapi ini adalah tempat yang jelas untuk memulai, karena paham, prinsip, dan gurun menawarkan alternatif yang paling jelas untuk prosedural murni. Singkatnya, bagi Raffles, keadilan bersifat prosedural di 3 tingkat. Mereka memberikan standar eksternal untuk memulai menilai hasil pembenaran dan bagian individu. Teori ini memang murni prosedur distributif seperti pasar, dan tidak seperti prinsip prosedural di kedua tingkat. Raffles menetapkan kondisi latar belakang yang adil, utilitas, dan calon prinsip keadilan sosial tertentu lainnya. Mereka memiliki dan kemudian menerima apapun yang dipilih dalam kondisi tersebut sebagai adil. Beberapa waktu lalu, pluralisme hanyalah sebuah pandangan yang kompleksitas dalam pluralis kontemporer lainnya yang akan menghalangi jenis ini. Fakta moral
menentang upaya kita untuk memberikan pertanggungjawaban penuh atas penilaian kita. Ekstensi yaitu pada prinsipnya tidak ada alasan mengapa argumen Raffles harus dan membutuhkan sejumlah prinsip yang saling bersaing. Tampaknya kegagalan mereka untuk menggunakan argumen Raffles pada tingkat ini bagi Rawls fakta bahwa keadilan adalah masalah beberapa prinsip yang saling bersaingan hampir selesai. Metode pembenaran Raffles mengantisipasi episode dijamin oleh pengetahuan intuitif kita tentang tatanan moral, pandangan teologis dari para pluralis dan dirancang untuk mengambil alih dengan adil, independen dari konvensi masyarakat tertentu. Titik di mana pandangan mereka gagal. Setiap kritik pluralis yang meyakinkan terhadap kedua, bahkan ketiga para ahli teori setuju pada tingkat metaetika mereka, mungkin Raffles harus mulai dengan pengenalan ini. Masih tidak setuju tentang tingkat presisi yang pada akhirnya dapat kami capai. Keadilan sosial, kesempatan dalam budaya kita. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Raffles pergi karena jika pengamatan ini benar, tidak ada cara lain untuk menangani lebih lanjut dalam mencoba untuk berasal dari titik awal model untuk pembenaran dengan pernyataan yang ada. Seperti yang dikatakan Raffles, setelah masalah diajukan dengan menghubungkannya dengan berbagai penilaian yang dipertimbangkan. Namun demikian, Raffles yakin pada akhirnya mereka akan membenarkan konsepsi dengan cara ini. Tidak ada gunanya membahas secara abstrak. Yang disebut di atas dari teori keadilan sistematis atas dasar epistemologi saja, sebagai Walser mencoba melakukannya, dan sama tidak mungkin bisa kita buang. Pluralis kontemporer telah gagal membuat argumen semacam itu. Oleh relativis, pandangan substantif Walser tentang keadilan mungkin benar, bahkan dimulai dengan pandangan masuk akal tentang apa yang bisa dilakukan filsafat jika ada kesulitan yang dengan metaetikanya. Tujuan mereka adalah memberikan kerangka kerja pembenaran dirancang untuk memperluas dan merevisi konvensional mereka untuk analisis yang mengarah pada perbandingan yang lebih menguntungkan dengan berfokus pada opini. Dalam upaya menjuntifikasi konsepsi keadilan secara luas, masalah yang dibuat oleh unit analisis yang berbeda atau menggunakan Rafflesian equilibrium reflektif. Raffles mencoba menghubungkan prinsip-prinsip pertama, keadilan, istilah konsepsi yang berbeda dari subjek utama, dari keadilan sosial, tidak hanya untuk mempertimbangkan yang dipertimbangkan, tetapi juga untuk berbagai latar belakang dengan memeriksa pengertian seperti struktur dasar bidang keadilan teori juga, misalnya
konsepsi orang, asumsi, dan situasi keseluruhan masing-masing individu. Di semacam ketepatan yang bisa diharapkan dari teori, prinsip tidak ada keyakinan keadilan sosial. Masalah ini sangat penting karena Aristoteles tingkat apapun dianggap tidak dapat direvisi. Jadi Raffles percaya bahwa dia pada akhirnya dapat menggantikan pluralisme dengan serangkaian prio melayani. Itu adalah tanda dari orang yang terpelajar untuk mencari ketelitiannya subjek diakui. Teori keadilan, tetapi revisi keadilan sebagai keadilan alternatif substantif yang ditawarkan oleh para kritikus mereka, seperti ilustrasikan oleh yang dibuat beberapa pengikut Raffles seperti Goodman sendiri. Perlu diperhatikan bahwa ada pertukaran dicatat sebelumnya, sesuatu yang mereka harap bisa diperbaiki dalam volume ini. Perbedaan yang signifikan antara Raffles dan pengikutnya dalam hal ini. Kedua, karena mereka fokus pada kesulitan yang melekat. Dalam konsepsi yang berbeda subjek utama keadilan sosial, mereka juga harus mempertimbangkan Walser sebagai besar revisi yang telah diusulkan dirancang untuk dibuat pandangan bahwa mereka harus fokus pada konteks distributif diskrit atau bola keadilan sebagai lebih peka terhadap klaim individu tertentu. Tetapi Raffles percaya bahwa revisi ini hanya memperkenalkan kembali yang tidak terarah keadilan sebagai subjek utama dari mereka daripada klaim keseluruhan menyambungkan masalah yang coba dihindari oleh teori aslinya. Selama melakukan ini merupakan peningkatan bagi semua orang. Sebagai teori-teori ini penting karena dua alasan. Pertama, kecanggihan mereka berasumsi itu. Perkiraan keuntungan dari situasi hipotesis kesetaraan tidak relevan. Jika tidak sebagian besar tidak mungkin untuk dipastikan. Teori-teori ini membuat mereka menjadi pelapis yang ideal untuk pemeriksaan Raffles pendekatan. Teori doktrin khususnya dirancang untuk menunjukkan itu. Dengan kata lain, tidak bisa menjelaskan gagasan keadilan sosial dengan membandingkan Raffles salah tentang ketidakmungkinan praktis dan konseptual kepemilikan aktual dari individu tertentu. Beberapa pola ideal mencoba untuk menentukan hak setiap anggota masyarakat tertentu. Bagian yang berikut tentang teori keadilan sosial. Teori keadilan sosial menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi. Seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, keadilan memang hal yang sangat damai. Jika kita melakukan suatu perdamaian atau suatu hal yang dilakukan secara adil, berarti tidak akan merugikan pihak satu sama lain. Sekian dan terima kasih.